Už nie. Musela som si len odkrútiť. Oke, hai sobat rebahan. Selamat bersantai kembali di Cakilway. Gimana kabar kalian hari ini? Saya berharap hari kalian menyenangkan dan apapun masalah kalian hari ini semoga diberi jalan keluar yang terbaik. Di video kali ini, kita akan membahas alur cerita dari sebuah film berjudul Man in Hope, atau bahasa lainnya kalian baca sendirilah ya. Film yang dirilis pada tahun 2011 ini dikenal sangat memanjakan mata dan dahaga para kaum Adam berkat aksi dari Mbak Gemes satu ini. Baik, seperti apa ceritanya? Tak perlu berpanjang lebar kali tinggi. Segera siapkan cemilan, minyak gosok, tisu basah, amplas, ambil posisi ternyaman, dan fokus dengarkan suara saya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria paruh baya bernama Rudolf. Rudolf bekerja sebagai supir taksi yang memiliki banyak pelanggan wanita yang nyaman kepadanya. Kemudian terlihat Rudolf menjemput seorang pria bernama Ondrej, yang tidak lain adalah menantunya sendiri. Setibanya di rumah, terlihat istri Ondrej yang bernama Alice, dan istri Rudolf yang bernama Marta yang sedang sibuk mempersiapkan acara ulang tahun anak Ondrej yang bernama Pavlik. Ondrej merasa pernikahannya dengan Alice begitu datar dan biasa-biasa saja. Dikarenakan istrinya ini melakukan percocok tanaman hanya untuk mendapatkan seorang anak. Gimana? Nah, karena hal itu, Ondrej jadi seperti kehilangan gairah saat mencangkul istrinya itu. Sementara secara tidak sengaja, Ondrej melihat Rudolf yang sedang bercocok tanam dengan Marta terlihat begitu penuh gairah seperti pengantin baru. Oleh karena itu, esoknya ia menanyakan kepada mertuanya itu, apa sih rahasianya ia bisa begitu bergairah saat mencangkul Marta? Apakah ia tidak bosan melihat tubuh yang sama ribuan kali? Rudolf pun menjawab kalau ia mencangkul istrinya itu dengan menutup matanya. Ia bahkan tidak pernah melihat tubuh istrinya itu selama 20 tahun terakhir. Ternyata, rahasianya terletak pada otaknya yang sangat imajinatif. Sebagai gantinya, ia membayangkan lekuk tubuh gadis-gadis muda yang ia temui saat bercocok tanam dengan istrinya. Sungguh kreatif ya. Docela pěkný, no. Ty sem ještě jednou budou hodit. Ondrej dan Alice memiliki sebuah restoran keluarga yang terancam bangkrut. Ondrej sebenarnya ingin menjadi seorang koki, namun istrinya tidak pernah percaya dengan skill memasaknya. Alhasil, mereka pun mempekerjakan orang lain sebagai koki, yang mana Ondrej merasa sangat kesal dengan koki itu, karena si koki tidak punya tata krama dalam memasak. S tímhle zbytkem jsme to teda vyhráli. Mezi přistání v Paříži. To je celý. Proč myslíš, že jsem nikdo... Saking kesalnya dengan si koki, Ondrej bahkan menyuruh pelanggannya sendiri pergi mencari restoran lain. Esoknya Ondrej ikut Rudolf bermain biliar. Di sini, ia diperkenalkan dengan pelanggan taksi Rudolf, yakni seorang mbak-mbak gemes dengan masa depan dan latar belakang yang sangat bisa memanjakan mata pria-pria berhidung polos bernama Charlotta. Už nie. Sambil menunggu antrian di meja, Ondrej cerita sama Rudolf soal masalah pernikahannya. Sebagai seorang pria yang sangat senior dalam dunia pergenjotan, Rudolf menyarankan menantunya itu untuk mencoba selingkuh. Rudolf percaya kalau habis dapat yang segar-segar rasa cinta dan gairah ke istrinya sendiri akan meningkat. Sungguh mertua idaman ya. Ondrej tentunya menolak saran dari Rudolf. Namun pandangannya jadi beda setelah melihat sepulang bermain biliar, Rudolf menawarkan jaket Ondrej ke Charlotta yang terlihat kedinginan. Rudolf bercerita kalau sebelum menjadi supir taksi, dulunya ia adalah seorang perancang roller coaster. Yang mana dari pekerjaan itulah awal mulanya ia bertemu dengan Marta istrinya. Rudolf jatuh hati kepada Marta karena hanya ialah satu-satunya wanita yang mau naik ke roller coaster rancangannya. Setelah itu, Rudolf mengajak Charlotta melihat roller coaster rancangannya itu dan menyuruh Ondrej pulang sendiri. Tak dobrú noc. Dobrou. Ondrej pun terpaksa pulang berjalan kaki, dan begitu sampai di rumah ia basah kuyup karena kehujanan. Takut akan terkena demam, ia pun mengambil alat tes kehamilan yang baru saja digunakan istrinya
yang ia kira termometer untuk mengukur suhu tubuhnya. Langsung diemut dong. Merasa belum juga mendapat hasil dari percocok tanaman mereka selama ini, esoknya Alice mengajak Ondrej ke sebuah klinik untuk mengecek kualitas spermanya. Saat masuk ke dalam ruangan untuk mengambil sampel, gambarnya kok malah gini. Namun tak lama kemudian sosok Charlotta muncul di pikiran Ondrej. Ia pun mulai berfantasi dengan liar. Namun, tiba-tiba saja Alice mengetuk pintu ruangan tersebut, yang membuat konsentrasi Ondrej buyar. Esoknya saat sedang di restorannya, Charlotta mendatangi Ondrej. Karena Charlotta lapar, Ondrej memasakkan makanan untuk Charlotta. Sambil makan, Ondrej kemudian menanyakan maksud kedatangan Charlotta di sana. Charlotta pun menjawab kalau ia bermaksud mengembalikan jaket Ondrej yang sebelumnya. Namun, ia meminta Ondrej untuk mengambil sendiri jaket itu di rumah Charlotta. Singkat cerita, Ondrej pun berhasil bercocok tanam dengan Charlotta. Sayangnya begitu pulang di rumah, Alice menemukan celana dalam Charlotta di saku jaket Ondrej. Merasa terancam, ia pun terpaksa memfitnah Rudolf, yang membuat Rudolf diusir oleh Martha. Karena tidak enak dengan mertuanya itu, Ondrej pergi menemui Rudolf yang akan tidur di gudang. Ia membawakan selimut dan beberapa makanan untuk Rudolf. Namun sebagai seorang bad boy sejati, Rudolf sama sekali tidak marah kepada Ondrej. Ia justru merasa bangga, karena ia berhasil membuktikan kepada Martha bahwa di usianya yang sudah tua ini, ia masih bisa menaklukkan gadis-gadis muda. Esoknya seperti tahu apa yang diinginkan oleh istrinya, Rudolf pergi ke sebuah toko untuk membelikan sebuah tas untuk Martha sebagai permintaan maafnya. Dan ternyata cara itu benar-benar berhasil. Saat mendapatkan tas tersebut, Martha terlihat sangat senang. Sore harinya, Martha pun berjalan-jalan di kota dengan tas barunya itu. Namun saat sedang berjalan-jalan, inilah yang terjadi. Sementara Rudolf sedang menabur bunga di kamar untuk memberi kejutan kepada sang istri. Tak lama kemudian, terdengar suara ketukan pintu dari luar. Namun saat ia membuka pintu tersebut, ternyata yang datang adalah seorang polisi yang membawa kabar kalau Martha telah meninggal. Berhari-hari sepeninggal sang istri membuat pikiran Rudolf menjadi kacau. Siang itu saat sedang menyetrika pakaian tiba-tiba terdengar bunyi telepon. Ternyata telepon tersebut dari Alice. Ia khawatir karena sudah berhari-hari ayahnya itu tidak keluar rumah dan terus minum-minum. Sementara Ondrej yang mulai ketagihan dengan lekuk tubuh Charlotta kembali mengajak Charlotta bertemu di pinggir danau. Mereka pun kembali melakukan percocok tanaman yang sangat nikmat. Hingga mereka pun tidak sadar kalau di sana ada beberapa anak kecil yang sedang memperhatikan mereka. Saking asiknya mereka juga tidak sadar kalau kaki Charlotta telah menyentuh gigi mobil tersebut. Dan sepulangnya di rumah, Ondrej pun berpura-pura habis kecelakaan karena rem mobil mereka blong. Alice yang melihat kerusakan mobil tersebut menyarankan untuk memperbaikinya. Namun Ondrej mengatakan kalau mereka membutuhkan mobil baru yang lebih besar. Alice kembali berkata kalau keuangan mereka saat ini tidak cukup untuk membeli mobil baru. Apalagi restoran mereka saat ini sedang berada di ujung tanduk. Namun dengan tenang Ondrej kemudian menjawab kalau inilah saatnya mereka untuk bangkit. Kemudian Ondrej memasakkan sebuah makanan untuk Alice dan Rudolf. Setelah merasakan masakan suaminya itu, Alice akhirnya percaya dengan skill memasak Ondrej dan mengizinkannya menjadi koki di restoran mereka. Perlahan tapi pasti restoran mereka mulai didatangi oleh pelanggan. Hari demi hari, pelanggan yang datang dan menyukai masakan Ondrej semakin ramai. Singkat cerita, mereka berhasil membeli sebuah mobil baru. Dan langsung digunakan Ondrej untuk bercocok tanam dengan Charlotta. Tapi kali ini ia mengganjal ban mobilnya terlebih dahulu. Sehabis mendapatkan asupan dari Charlotta, ternyata benar yang dikatakan oleh Rudolf sebelumnya. Gairah Ondrej kepada istrinya juga semakin meningkat. Sehingga dengan barbarnya, ia mencangkul istrinya itu dengan penuh gairah saat kondisi restoran sedang ramai. Malamnya Alice curhat kepada ayahnya kalau ia merasa sangat senang dengan perubahan Ondrej yang lebih bergairah. Ia mengatakan kalau perubahan itu mulai ia rasakan semenjak ia mengizinkan Ondrej pergi bermain tenis dalam beberapa minggu ini.
Namun Rudolf tidak bodoh. Ia yang sudah sangat paham langsung mengingatkan Ondrej untuk menghentikan perselingkuhannya. Meskipun Ondrej berusaha mengelak, Rudolf tetap mengingatkannya untuk berhenti. Berselingkuh itu seperti berjalan di atas hamparan es yang sangat tipis. Satu saja langkahmu salah, kau akan lenyap. Tak lama kemudian, Ondrej mendapat telepon dari Charlotta yang ternyata berada di depan rumahnya. Merasa panik, ia pun berpura-pura akan pergi membuang sampah. Charlotta menemui Ondrej untuk berterima kasih atas hadiah baju yang Ondrej berikan kepadanya, yang kebetulan sedang ia pakai saat itu. Melihat pemandangan yang sangat indah itu, membuat kepala Ondrej menjadi panas. Dan kepala saya juga panas. Namun karena situasinya sangat tidak tepat, Ondrej terpaksa harus meninggalkan Charlotta dan segera kembali masuk ke dalam rumah. Terlihat Charlotta mulai merasa iri kepada Alice. Ia menginginkan Ondrej hanya untuk dirinya seorang. Beberapa hari kemudian Charlotta mendatangi Alice di restorannya. Melihat Charlotta sedang berbicara berdua dengan istrinya, Ondrej menjadi panik dan berpikir kalau Charlotta telah membongkar semuanya kepada Alice. Namun ternyata, Charlotta datang ke sana untuk melamar pekerjaan di restoran mereka. Alice yang tidak tahu apa-apa, kemudian memperkenalkan Charlotta kepada Ondrej. Setelah diterima bekerja di sana, Alice meminta Charlotta tinggal bersama Rudolf, sekalian untuk bantu-bantu di sana. Iya. Saat keadaan lagi sepi, Ondrej yang seperti biasa berpura-pura pergi bermain tenis masuk ke rumah Rudolf untuk menemui Charlotta. Ia menanyakan apa maksud dari perbuatan Charlotta ini. Charlotta pun menjawab kalau ia ingin selalu bisa dekat dengan Ondrej. Lalu dengan sedikit tingkah nakalnya, ia sengaja membuka semua jendela rumah itu dan menggoda Ondrej, agar Alice bisa melihat mereka berdua dari rumahnya. Dan benar saja, Alice pun tidak sengaja melihat Charlotta yang sedang bercocok tanam. Namun karena posisi Ondrej yang tersembunyi, Alice mengira kalau Charlotta sedang melakukan hal itu bersama Rudolf. Melihat goyangan Charlotta yang terlihat sangat nikmat, Alice pun menelpon Ondrej untuk segera pulang agar mereka juga bisa bercocok tanam. Ahoj. Jak se má plecak? Teď bych nedojel, máme Aspoň něco hezkého říkej. ty klouže, to strašně to klouže. To je hezký, pokračuj. Melihat Rudolf yang baru pulang, Ondrej yang masih asik bermantap-mantapan dengan Charlotta mengendap-endap keluar lewat jendela dan berpura-pura baru pulang dari bermain tenis. Alice yang melihat Ondrej baru pulang, langsung menarik suaminya itu ke dalam kamar. Lanjut dong si Ondrej. Beberapa hari kemudian saat sedang mengangkat jemuran, Alice melihat pakaian milik Charlotta yang sama persis dengan miliknya, yang mana kedua pakaian itu sama-sama dibelikan oleh Ondrej. Setelah kejadian itu, Alice mulai menaruh curiga kepada Ondrej dan Charlotta. Malamnya, Rudolf yang baru saja selesai mengantarkan penumpang tidak sengaja melihat Ondrej yang masuk ke dalam sebuah kafe sambil membawa perlengkapan tenisnya. Dan benar saja, ternyata Ondrej telah janjian dengan Charlotta di tempat itu. Sementara Alice yang sebelumnya menemukan alamat kafe itu di dapur restoran mereka juga datang ke tempat itu. Melihat istrinya itu tiba-tiba ada di sana, Ondrej menjadi panik. Tapi Charlotta malah memanggil Alice yang membuat Ondrej langsung menghilang. Ternyata Ondrej bersembunyi di bawah meja. Sudah susah-susah bersembunyi, pelayan yang datang malah bertanya, dia harus mengantarkan pesanan mereka di sini atau di bawah meja. Alice yang mendengarnya langsung mengecek ke bawah meja. Tapi Ondrej yang entah sejak kapan pergi dari sana masih bisa kembali selamat. Rudolf yang melihat Ondrej sedang panik kemudian kembali mengingatkan Ondrej bahwa ia sudah pernah menyuruh Ondrej untuk berhenti sebelum terlambat. Namun sebagai senior dalam dunia perselingkuhan, Rudolf kemudian mengambil alih semuanya mulai dari sini. Ia pun datang menemui mereka seolah-olah Charlotta sedang menunggu dirinya di tempat itu. Rudolf pun mengatakan kalau selama ini ia telah menjalin hubungan spesial dengan Charlotta. Dan begitu mengetahui bahwa Charlotta sedang hamil, Rudolf malah semakin senang dengan hal itu. Akhirnya semuanya baik-baik saja. Alice yang baru pulang dari restoran mengatakan kepada Ondrej bahwa ia juga tengah hamil. Lalu, terlihat beberapa bulan kemudian perut Charlotta dan Alice sama-sama telah membesar. Ondrej kemudian berterima kasih kepada Rudolf karena sudah mengambil salah satu tanggung jawabnya yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Namun Rudolf kemudian menjawab, apakah Ondrej benar-benar yakin kalau anak yang sedang dikandung Charlotta adalah anaknya? Oh, rupanya Rudolf juga sempat mencangkul Charlotta sebelumnya. Tamat. Begitulah kira-kira alur cerita dari film Man in Hope. Makasih ya buat teman-teman yang sudah nonton hingga akhir. Ayo dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share video ini karena dukungan dari teman-teman sangat berarti bagi saya untuk perkembangan channel ini. Semoga video ini bisa menghibur teman-teman semua. Dadah!